Halo semuanya, perkenalkan kami dari Trisakti School of Management, mata kuliah Advance tahun ajaran 2025-2026 semester genap. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PSAK 221 yang membahas tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelum itu ada pula kami yang akan mempresentasikannya. Yang pertama ada Raymond Elmer dengan NIM 2023-525, lalu ada Gracia Natasha dengan NIM 2024-50103, dan yang selanjutnya ada Delvina Amabel RS dengan NIM 2024-50197, lalu ada Koriza Junita Syatifa dengan NIM 2024-50201, lalu ada Rasya Putri dengan NIM 2024-50205, dan saya sendiri dengan NIM 2024-50206, Vina Fredelina. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu di PSAK 221 ini isinya ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu PSAK 221 terdiri dari paragraf 1 sampai 62 dan lampiran A. Lalu di dalamnya itu ada contoh-contoh ilustrasi yang ada di dalamnya, dan contoh ilustrasi ini merupakan bagian resmi dari PSAK dan memiliki kekuatan pengaturan yang sama. Lalu paragraf yang dicetak tebal dan miring itu berisi prinsip utama standar PSAK. Nah, PSAK 221 ini harus dibaca bersama dengan tujuan pengaturan, kerangka konseptual pelaporan keuangan, serta PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, PSAK 208 itu digunakan sebagai dasar dalam memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi jika belum ada panduan yang spesifik. Lalu PSAK ini tuh tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Intinya, bagian ini menegaskan bahwa dasar penerapan dan cara membaca PSAK 221 agar pengguna kita semua memahami bahwa seluruh isi standar, termasuk contoh ilustrasi, memiliki kekuatan yang sama dalam pengaturan akuntansi. Lalu di sini ada tujuannya. Di paragraf 1 disebutkan kalau entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua bentuk. Yang pertama itu melakukan transaksi menggunakan valuta asing atau memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan laporan keuangan dalam mata uang asing. Karena itu, PSAK 221 bertujuan untuk menjelaskan yang pertama, gimana sih cara mencatat transaksi dalam valuta asing? Lalu yang kedua, bagaimana sih cara kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan, serta bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke mata uang penyajian. Lalu di paragraf kedua disebutkan kalau permasalahan utama dalam PSAK 221 itu adalah kurs mana yang harus digunakan dan bagaimana pengaruh perubahan kurs dilaporkan dalam laporan keuangan. Intinya, di PSAK 221 itu mengatur cara perusahaan menangani transaksi dan laporan keuangan yang melibatkan mata uang asing agar pencatatannya itu konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas ruang lingkupnya sih ada di mana aja. Nah, kalau di paragraf 3 disebutkan kalau PSAK 221 diterapkan pada A. Akuntansi transaksi dan saldo valuta asing. Nah, ini biasanya meliputi transaksi dalam mata uang asing seperti pembelian impor, utang atau piutang dalam dolar, pembayaran luar negeri. Namun, transaksi dan saldo derivatif tertentu yang sudah diatur dalam PSAK 109 tentang instrumen keuangan itu tidak termasuk. Lalu, bagian B, penjabaran laporan kegiatan usaha luar negeri.
Nah, di mana mengatur bagaimana hasil dan posisi keuangan cabang atau perusahaan luar negeri dimasukkan ke laporan keuangan konsolidasi atau metode ekuitas. Lalu, yang C, penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian. Nah, misalnya perusahaan menyusun laporan dalam rupiah, tetapi ingin menyajikannya dalam dolar AS. Lalu, di paragraf 4 dikatakan bahwa walaupun beberapa derivatif valuta asing diatur dalam PSAK 109, PSAK 221 ini tetap digunakan untuk yang pertama, derivatif yang tidak termasuk ruang lingkup PSAK 109 atau saat derivatif dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Lalu di paragraf kelima disebutkan juga kalau PSAK 221 ini tuh tidak mengatur akuntansi lindung nilai atau hedging atas valuta asing. Hal tersebut diatur dalam PSAK 109 tentang instrumen keuangan. Jadi sebelumnya sudah diatur, maka tidak diatur di sini. Selanjutnya, paragraf 6 mengatakan kalau PSAK 221 ini berlaku untuk penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing serta penjabaran laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK Indonesia. Jika laporan dalam valuta asing ini tidak memenuhi ketentuan PSAK, standar ini juga mengatur informasi apa saja yang harus diungkapkan. Lalu di paragraf 7 dikatakan juga bahwa PSAK 221 tidak diterapkan pada penyajian arus kas transaksi valuta asing maupun penjabaran arus kas kegiatan usaha luar negeri. Hal tersebut tuh sudah diatur khusus dalam PSAK 207 tentang laporan arus kas. Jadi secara umum ini PSAK 221 itu mengatur transaksi valuta asing, yang kedua kegiatan usaha luar negeri, lalu dan penjabaran laporan keuangan ke mata uang lain. Namun, untuk instrumen keuangan tertentu, lindung nilai, serta laporan arus kas itu pengaturannya menggunakan PSAK yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas beberapa definisi-definisi kata yang akan sering muncul dalam PSAK 221 ini. Nah, yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, ini merupakan jumlah kepentingan entitas pelapor terhadap aset neto kegiatan usaha luar negeri. Artinya apa sih? Artinya itu hak atau kepemilikan usaha induk terhadap kekayaan bersih perusahaan atau cabang di luar negeri. Lalu, kata kedua ini ada kegiatan usaha luar negeri. Nah, kegiatan usaha luar negeri merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama, atau cabang yang aktivitasnya dilakukan di negara atau mata uang yang berbeda dari entitas pelapor. Contohnya, misalnya perusahaan di Indonesia memiliki cabang di Jepang. Lalu yang ketiga ada kata kelompok usaha. Nah, kelompok usaha ini adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Jadi kayak gabungan antara entitas induk dan seluruh anak-anaknya. Lalu di sini ada kurs. Kurs itu adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Contohnya sekarang 1 US dollar sama dengan 17.000 sekian-sekian. Lalu yang kelima ini ada kurs penutup. Nah, di mana kurs penutup ini adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Biasanya tuh digunakan saat penyusunan laporan keuangan di akhir tahun. Lalu di sini ada kurs spot. Fungsinya itu adalah untuk transaksi penukaran secara langsung atau saat itu juga. Lalu yang ketujuh ini ada mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional itu adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Artinya, ini adalah mata uang yang paling mempengaruhi transaksi perusahaan. Contohnya, ya misalkan, perusahaan di Indonesia itu umumnya memakai rupiah sebagai mata uang fungsional. Perusahaan tambang internasional, nah itu biasanya makainya US dollar.
selanjutnya ada kalimat mata uang penyajian. Nah, mata uang penyajian itu adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan pelaporan keuangan. Nah, mata uang penyajian itu biasanya berbeda dengan mata uang fungsional. Lalu di sini ada nilai wajar. Nilai wajar ini merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dengan transaksi normal atau pelaku pasar. Lalu selanjutnya ada kata postmoneter. Nah, postmoneter adalah kas serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya itu bisa kas, piutang, utang, dan lain sebagainya. Lalu ada kata valuta asing. Nah, ini adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Contohnya, perusahaan Indonesia menggunakan US dollar. Nah, si US dollar ini tuh dianggap sebagai valuta asing. Lalu, ada kata selisih kurs. Selisih kurs ini adalah perbedaan yang muncul akibat perubahan kurs saat penjabaran mata uang. Contohnya itu misalnya utang US dollar dicatat saat kurs 15.000, lalu pada saat dibayar itu kursnya 16.000. Nah, makanya di sini ada muncul selisih kurs. Lalu ada kata mata uang tertukarkan. Mata uang dianggap dapat ditukar jika entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam waktu yang wajar melalui pasar atau mekanisme pertukaran normal. Artinya itu mata uang tersebut tersedia dan bisa dipertukarkan secara normal tanpa hambatan besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penguraian definisi. Penguraian ini sifatnya kayak lebih mendetail untuk bagian-bagian tertentu ya. Nah, pertama di paragraf 8A ini membahas tentang tertukarkan yang sebelumnya sempat disinggung di paragraf 2 sampai paragraf 10. Nah, entitas itu harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lain. Misalnya pada tanggal pengukuran dan untuk tujuan tertentunya apa aja. Artinya perusahaan itu harus melihat apakah pada tanggal tertentu mata uang tersebut benar-benar bisa ditukarkan secara normal sesuai kebutuhan transaksi. Lalu di paragraf 8B mengatakan kalau jika entitas masih dapat memperoleh mata uang lain meskipun jumlahnya terbatas dan tidak signifikan, maka mata uang tersebut dianggap tidak tertukarkan. Artinya, walaupun penukaran masih mungkin dilakukan, jika jumlahnya itu terlalu kecil atau nggak memadai itu untuk kebutuhan transaksi normal, maka dianggap sebenarnya tidak dapat dipertukarkan. Lalu di sini menguraikan tentang mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional itu adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Lalu di sini untuk menentukannya itu perusahaan harus mempertimbangkan faktor berikut. Yang pertama itu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, yaitu mata uang pertama tempat harga jual ditentukan dan transaksi penjualan diselesaikan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan negara yang mempengaruhi persaingan serta regulasi yang menentukan harga jual. Nah, contohnya itu misalkan perusahaan ekspor yang mayoritas produknya dalam US dollar kemungkinan menggunakan US dollar sebagai mata uang fungsionalnya. Nah, selanjutnya ini yang B. Kalau misalnya yaitu mata uang yang paling mempengaruhi biaya. Ini bisa meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Nah, biasanya itu merupakan mata uang saat biaya tersebut dibayar. Contoh, jika sebagian besar biaya dibayar dalam rupiah, maka rupiah menjadi indikator kuat
untuk menjadi mata uang fungsional. Lalu di paragraf 10 itu dikatakan faktor tambahan yang dapat membantu menentukan mata uang fungsional. Yang A itu ada mata uang sumber pendanaan, yaitu mata uang yang digunakan untuk menerbitkan saham, pinjaman, atau instrumen pendanaan lainnya. Misalnya itu ada hasil operasi sehari-hari lebih banyak disimpan dalam US dollar atau rupiah. Lalu di paragraf 11 dikatakan faktor tambahan untuk kegiatan usaha luar negeri. Nah, ini jika suatu entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri, ini bisa berupa anak perusahaan, cabang, asosiasi, atau pengaturan bersama, maka selain faktor pada paragraf 9-10 perlu mempertimbangkan faktor berikut. Faktornya apa aja sih? Nah, yang A itu ada tingkat kemandirian operasi. Jadi kita perlu nilai apakah kegiatan usaha luar negeri itu hanya merupakan perpanjangan dari entitas pelapor atau beroperasi secara mandiri dengan otonomi yang signifikan. Contohnya itu misalnya ini contoh perpanjangan entitas induk ya. Misalnya cabang di luar negeri itu hanya menjual barang yang dikirim dari kantor pusat. Semua keputusan penting itu masih ditentukan oleh induk. Contoh operasi mandiri itu misalnya memiliki pelanggan sendiri, menanggung biaya operasional sendiri, menghasilkan pendapatan sendiri, mengatur pembiayaan secara independen. Nah, jadi semakin mandiri suatu entitas luar negeri, maka semakin besar juga kemungkinan mata uang lokal menjadi mata uang fungsionalnya. Lalu yang B itu proporsi transaksi dengan entitas pelapor. Nah, perusahaan itu perlu melihat apakah sebagian besar transaksi dilakukan dengan perusahaan induk atau justru lebih banyak bertransaksi dengan pihak eksternal. Nah, jika mayoritas transaksi dilakukan dengan induk, maka mata uang induk mungkin lebih relevan sebagai mata uang fungsional. Lalu yang C dikatakan kalau pengaruh arus kas terhadap entitas pelapor. Nah, dilihat bagaimana apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor atau relatif berdiri sendiri. Nah, jika hasil operasi luar negeri langsung dikirim ke induk secara rutin, maka terdapat hubungan ekonomi yang kuat dengan induk. Lalu yang D, kemampuan membiayai operasinya sendiri. Nah, perlu dinilai apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajibannya, membiayai operasinya sendiri tanpa bergantung pada dana dari perusahaan induk. Nah, jika mampu membiayai dirinya sendiri, maka mata uang lokal biasa lebih mencerminkan lingkungan ekonominya. Selanjutnya, paragraf 13 ini tentang konsistensi mata uang fungsional. Nah, setelah ditentukan mata uang fungsionalnya itu mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi ekonomi utama perusahaan. Nah, karena itu mata uang fungsional tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan itu hanya diperbolehkan apabila terjadi perubahan nyata pada lingkungan ekonomi yang mendasarinya. Contohnya, misalnya perusahaan di Indonesia awalnya menjual produk di Indonesia, menerima pendapatan dalam rupiah, membiayai biaya dalam rupiah. Jadi mata uang fungsionalnya itu rupiah. Tapi perusahaan itu beralih menjadi eksportir global sehingga sebagian besar penjualan menggunakan US dollar, kontrak pelanggannya menggunakan US dollar, pendanaannya juga pakai US dollar. Nah, dalam kondisi ini mata uang fungsional itu dapat diubah menjadi US dollar. Lalu di paragraf 4 ini membahas tentang jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang negara domisili. Nah, terkadang mata uang fungsional perusahaan itu berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berada. Contohnya itu perusahaan membiayai di Indonesia, tetapi hampir seluruh penjualan menggunakan US dollar. Biaya utamanya pakai US dollar, pembiayaan juga pakai US dollar. Makanya
negara domisilinya itu Indonesia, tapi mata uang fungsionalnya US dollar. Nah, hal ini tuh diperbolehkan dalam PSAK 221. Namun, apabila laporan keuangannya akan disajikan dalam rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan sesuai ketentuan PSAK 221. Lalu, selanjutnya ini penggunaan definisi lagi tentang investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, di paragraf 15 dikatakan, entitas dapat memiliki pos moneter berupa piutang kepada kegiatan usaha luar negeri atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Nah, pos moneter tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri apabila ini ada beberapa syarat. Yang pertama itu penyelesaiannya itu tidak direncanakan dalam waktu dekat dan kemungkinan besar tidak akan diselesaikan dalam masa depan yang dapat diperkirakan. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka piutang atau utang tersebut secara substansi dianggap sebagai investasi jangka panjang pada kegiatan usaha luar negeri. Lalu selanjutnya tentang pos moneter. Nah, pada paragraf ini dijelaskan kalau pos moneter adalah aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang yang tetap atau dapat ditentukan, sedangkan pos non-moneter tidak memiliki karakteristik tersebut. Nah, ada pula contoh dari pos moneter itu ada misalnya kas, piutang, utang, pinjaman, sedangkan contoh pos non-moneter itu ada persediaan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah estimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Jadi, ketika suatu mata uang tidak dapat ditukarkan dengan mata uang lain pada tanggal pengukuran, entitas harus mengestimasi kurs spot. Tujuan estimasi ini adalah untuk mencerminkan kurs yang akan terjadi dalam transaksi pertukaran yang normal antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berlaku. Selanjutnya adalah pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Contohnya seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam mata uang asing, pinjaman atau piutang dalam mata uang asing, dan juga perolehan atau pelepasan aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Penerapan pengakuan awal. Untuk pencatatannya, suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional, dan untuk jumlah yang dihitungnya dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK Indonesia. Kemudian, untuk penerapan pada tanggal pelaporan, yang pertama, pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga adalah pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Selanjutnya di sini ada penerapan aset tetap. Aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK 216 mengenai aset tetap. Jumlah tercatat tersebut ditentukan baik berdasarkan biaya historis ataupun nilai wajar jika jumlahnya ditentukan dalam valuta asing. Maka jumlah tercatat tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai PSAK ini. Ketika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang mana arus kas masa depan digambarkan oleh transaksi atau saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan. Pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba atau rugi dalam periode pada saat terjadinya, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32. Jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba atau rugi, maka setiap komponen keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba atau rugi. Selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan tersendiri dari entitas pelapor, atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri yang mana yang tepat. Dalam laporan keuangan yang memasukkan kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, contohnya laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak. Selisih kurs diakui awalnya dalam pendapatan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 48. Selanjutnya adalah perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Dampak perubahan mata uang fungsional diperlakukan secara prospektif dengan menjabarkan seluruh pos menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Nilai baru pos non-moneter menjadi biaya historis, sedangkan selisih kurs dalam penghasilan komprehensif lain tetap berada di ekuitas hingga kegiatan usaha luar negeri dilepas. Selanjutnya adalah penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Jika berbeda, hasil usaha dan posisi keuangan harus dijabarkan ke mata uang penyajian agar laporan keuangan dapat disajikan secara konsisten, termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian. Adapun prosedur penjabarannya, untuk aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup, kemudian untuk penghasilan dan beban menggunakan kurs tanggal transaksi atau kurs rata-rata jika fluktuasi tidak signifikan, dan untuk selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih kurs yang timbul dari proses penjabaran tidak diakui dalam laba rugi, melainkan dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai komponen ekuitas hingga kegiatan usaha luar negeri dilepas. Untuk entitas yang beroperasi dalam ekonomi hiperinflasi, laporan keuangan harus disajikan kembali sesuai dengan PSAK 229 sebelum dilakukan penjabaran ke mata uang penyajian. Selanjutnya saya akan membahas penjabar kegiatan usaha luar negeri. Pada paragraf 45-47, sebagai tambahan paragraf 38-43, diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang penyajian. Penggabungan hasil dan posisi keuangan usaha luar negeri mengikuti prosedur konsolidasi normal. Selisih kurs diakui dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif dan diakumulasikan dalam ekuitas hingga pelepasan usaha luar negeri. Jika laporan keuangan usaha luar negeri memiliki tanggal berbeda dari entitas pelapor, maka laporan tambahan dapat disusun dengan tanggal yang sama. Jika tidak, PSAK 65 memperbolehkan perbedaan tanggal hingga 3 bulan dengan penyesuaian untuk dampak transaksi yang signifikan. Aset dan liabilitas usaha luar negeri dijabarkan pada kurs akhir periode pelaporan. Penyesuaian dilakukan untuk perubahan signifikan pada kurs hingga akhir periode pelaporan entitas. Selanjutnya, pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Pada paragraf 48, saat melepas kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi atau sebagai penyesuaian reklasifikasi ketika keuntungan atau kerugian pelepasan tersebut diakui dan dapat dilihat pada PSAK 1. Paragraf 48 bagian A. Selain pelepasan seluruh kepemilikan, pelepasan parsial dianggap terjadi dalam dua keadaan. Pertama, yang A, ketika sebagian pelepasan menyebabkan hilangnya pengendalian atas entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri meskipun masih ada kepentingan non-pengendali. Dan yang B, ketika sisa kepentingan setelah pelepasan parsial pada pengaturan bersama atau asosiasi adalah aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi luar negeri. Selanjutnya, paragraf 48 bagian B. Jika entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri
jumlah kumulatif selisih kurs yang telah diatribusikan pada kepentingan non-pengendali dihentikan pengakuannya, namun tidak direklasifikasi ke laba rugi. Paragraf 48 bagian C. Pada pelepasan sebagian entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas mengalokasikan kembali bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain kepada kepentingan non-pengendali. Untuk pelepasan sebagian lainnya atas kegiatan usaha luar negeri, entitas hanya mereklasifikasi bagian proporsionalnya jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi. Paragraf 48 bagian D. Pelepasan sebagian kepentingan pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepemilikan entitas dalam kegiatan tersebut, kecuali pengurangan yang disebut di paragraf 48 bagian A, yang diperlakukan sebagai pelepasan. Paragraf 49. Entitas dapat melepas seluruh atau sebagian kepentingan pada kegiatan usaha luar negeri melalui penjualan, likuidasi, pengembalian modal usaha, atau dengan meninggalkan seluruh atau sebagian entitas tersebut. Pengurangan jumlah tercatat kegiatan usaha luar negeri juga dapat terjadi karena kerugian operasional atau penurunan nilai yang diakui oleh investor. Selanjutnya, pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs, keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing, dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas atau termasuk kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang yang berbeda mungkin dipengaruhi oleh pajak. Dalam PSAK 212, yaitu pajak penghasilan diterapkan atas pengaruh pajak tersebut. Selanjutnya, pengungkapannya pada paragraf 51 dan 55-57 dalam kasus suatu kelompok usaha, acuan mata uang fungsional berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Entitas mengungkapkan A. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 19, yaitu instrumen keuangan. Dan yang B. Selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Paragraf 53. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka entitas harus mengungkapkan mata uang fungsional serta alasan penggunaan mata uang penyajian yang berbeda. 54. Jika terdapat perubahan signifikan dalam mata uang fungsional, entitas wajib untuk mengungkapkan fakta dan alasan perubahan tersebut. Paragraf 55. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang berbeda, tetap dianggap patuh SAK Indonesia apabila seluruh persyaratan termasuk metode penjabaran telah dipenuhi. Paragraf 56. Konversi yang tidak sesuai SAK seperti hanya mengkonversi sebagian akun atau menggunakan kurs penutup untuk semua pos dianggap tidak sesuai dan memerlukan pengungkapan tambahan. Paragraf 57. Jika persyaratan tidak terpenuhi, entitas harus mengungkapkan bahwa informasi tersebut merupakan informasi tambahan serta menjelaskan mata uang yang digunakan dan metode penjabaran secara rinci. Entitas harus mengidentifikasi secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang sesuai SAK Indonesia. Entitas juga harus mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut, dan yang terakhir, entitas harus mengungkapkan mata uang fungsional serta metode penjabaran yang digunakan. Paragraf 57 bagian A. Ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak dapat ditukarkan menjadi mata uang lain, entitas harus mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan memahami dampaknya terhadap kinerja, posisi keuangan, dan arus kas. Secara rinci, entitas harus mengungkapkan sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak dapat ditukarkan. Entitas harus mengungkapkan kurs spot yang digunakan. Entitas juga harus menjelaskan proses estimasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, entitas harus mengungkapkan risiko yang timbul akibat mata uang tersebut tidak dapat ditukarkan. Yang 5. Paragraf 57 bagian B. Paragraf PP 18 sampai PP 20 menentukan bagaimana entitas menerapkan paragraf. Selanjutnya,
tanggal efektif dan ketentuan transisi. Paragraf 58. Entitas wajib menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan. Namun, jika tidak diterapkan PSAK tersebut, entitas harus mengungkapkan fakta tersebut. 58 bagian A dikosongkan. Paragraf 59. Entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi setelah awal periode laporan keuangan saat PSAK pertama kali ditetapkan. Penerapan retrospektif diperkenalkan untuk akuisisi terdahulu. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri sebelum penerapan, entitas tidak perlu menyajikan kembali tahun sebelumnya. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dapat diperlakukan sebagai aset atau liabilitas entitas dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tanggal akuisisi. Paragraf 60. Semua perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan PSAK ini diperlakukan secara retrospektif. 60 bagian A sampai 60 bagian I dikosongkan. Paragraf 60 bagian J. Entitas harus menerapkan amandemen PSAK 19 tentang instrumen keuangan terhadap paragraf 3, 4, 5, 27, dan 52 saat entitas mulai menerapkan PSAK 19. Paragraf 60 bagian K. Entitas harus menerapkan amandemen PSAK 116 atau sewa terhadap paragraf 16 saat entitas mulai menerapkan PSAK 116. Paragraf 60 bagian L. Amandemen PSAK 2021 atau mengenai kekurangan ketertukaran berlaku untuk periode tahun buku mulai atau start 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dengan syarat pengungkapan fakta tersebut pada awal periode penerapan. Dalam menerapkan amandemen PSAK 2021 mengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketertukaran entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai amandemen terbaru tentang kekurangan ketertukaran mata uang. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Koriza Junita Jatifa dengan NIM akhir 201. Nah, jadi mengenai amandemen terbaru tentang kekurangan ketertukaran mata uang ini tuh amandemennya itu mengubah beberapa paragraf dan menambah beberapa paragraf juga, di mana yang ditambahkan itu ada paragraf 8A, 8B, 19A, 57A sampai 57B serta lampiran A seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Raymond. Nah, aturan ini tuh berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Nah, ini tuh boleh diterapkan lebih cepat seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Nah, yang penting itu tuh tidak perlu menyajikan ulang data tahun lalu atau komparatif. Nah, maka dari itu sebagai gantinya, jika pada tanggal penerapan awal entitas itu menyimpulkan bahwa mata uang fungsionalnya tidak dapat dipertukarkan menjadi falas atau sebaliknya, maka pada tanggal penerapan awal entitas itu akan menerjemahkan pos moneter yang terdampak menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut. Nah, kurs spot itu apa? Akan saya jelaskan di next slide-nya. Nah, lalu yang kedua itu menerjemahkan pos non-moneter terkait yang diukur pada nilai wajar falas dengan estimasi kurs spot yang sama. Jadi nggak cuma nerjemahin pos moneter aja, tapi juga pos non-moneter. Nah, yang ketiga itu mengakui dampak penerapan awal amandemen sebagai penyesuaian saldo laba. Lalu, jika mata uang penyajiannya itu berbeda dengan fungsional atau menjabarkan kegiatan usaha luar negeri, maka aset, liabilitas, dan ekuitasnya itu terdampak dijabarkan pakai estimasi kurs spot. Lalu, selisihnya itu akan masuk ke komponen ekuitas terpisah. Contohnya, kayak misalkan entitas di negara A itu punya utang dalam mata uang negara B yang tidak bisa ditukar. Nah, saat aturan ini tuh pertama kali dipakai, entitas itu nggak perlu mengubah laporan tahun lalu. Cukup hitung kurs estimasi saat itu, lalu disesuaikan sama saldo labanya.
Nah, entitas yang sebelum penerapan PSAK ini tuh udah pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai PSAK lama, pada saat penerapan PSAK ini tuh nggak perlu nyajiin kembali secara retrospektif. Nah, retrospektif tuh apa sih? Jadi retrospektif tuh merupakan metode penerapan kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode lalu di mana perusahaan itu atau entitas mencatat perubahan tersebut seolah-olah kebijakan baru tersebut tuh sudah diterapkan sejak awal. Nah, lalu selanjutnya itu entitas akan menerapkan penyesuaian tertentu secara retrospektif dan sebagian lainnya secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Nah, selanjutnya itu ada mengenai penarikan, di mana PSAK 221 ini tuh menggantikan PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing, lalu juga PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, lalu juga PSAK 52 tentang mata uang pelaporan, dan ISAK 4, yaitu alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs. Nah, selanjutnya ini ada lampiran A yang membahas bagaimana menilai apakah suatu mata uang itu bisa ditukar dengan mata uang lain. Dan di sini juga ada diagram di gambar tersebut yang bertujuan untuk membantu entitas apakah suatu mata uang tertukarkan dan mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang itu tidak tertukarkan. Di mana dalam diagram ini juga terdapat 2 langkah. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, langkah yang pertama dari diagram tadi itu menilai apakah suatu mata uang itu tertukarkan. Nah, ini tuh terdapat dalam paragraf 8 dan 8A sampai 8B. Di mana pada paragraf PP 03 sampai PP 10 nanti, itu tuh memberikan panduan penerapan untuk membantu entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain. Nah, suatu entitas itu dapat menentukan bahwa suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, meskipun mata uang lainnya itu mungkin tertukarkan secara sebaliknya. Maksudnya kayak gimana? Di sini ada contohnya, misalkan kayak mata uang PC itu nggak tertukarkan menjadi LC, walaupun si LC ini tuh udah tertukarkan menjadi PC. Nah, lalu selanjutnya itu ada jangka waktu, di mana paragraf 8 itu mendefinisikan kurs spot sebagai kurs untuk transaksi segera. Nah, namun dalam praktiknya proses pertukaran itu nggak selalu selesai secara instan, karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada persyaratan hukum atau peraturan. Yang kedua itu mengenai alasan praktis, seperti hari libur dan lain-lainnya. Nah, hal tersebut tuh, kedua hal tadi itu merupakan keterlambatan administratif normal, di mana keterlambatan administratif yang normal itu nggak ngebuat mata uang tuh jadi tidak tertukarkan. Yang dimaksud normal itu tergantung situasi dan kondisi yang ada. Nah, jadi intinya tuh selama keterlambatannya itu wajar, mata uang tuh tetap bisa dianggap ditukar. Nah, selanjutnya ini ada mengenai kemampuan untuk memperoleh mata uang lain, di mana yang dilihat dari paragraf ini tuh kemampuannya, jadi bukan niat atau keputusan entitasnya. Nah, mata uang itu dikatakan tertukarkan jika entitas itu bisa mendapatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, langsung itu misalnya kayak ini di sini menukar mata uang LC dengan mata uang PC, di mana dia langsung kan nukerin mata uang LC ke mata uang PC. Nah, tapi kalau misalkan tidak langsung ini tuh dia nukerin mata uang LC-nya dulu ke mata uang lain kayak ke FC. Lalu kemudian nanti mata uang lain tersebut yang tadi FC itu bakal ditukar menjadi PC. Jadi nggak langsung gitu kayak tadi yang nukar dari LC ke PC. Nah, hal ini tuh berlaku meskipun entitas tuh memilih atau memutuskan untuk tidak melakukan pertukaran tersebut. Selanjutnya itu ada pasar atau mekanisme pertukaran, di mana entitas itu harus memastikan apakah pasar atau mekanisme pertukaran itu menghasilkan hak dan kewajiban yang bisa ditegakkan secara hukum. Nah, penegakan hukum itu bisa berbeda antar negara. Hak dan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan itu berarti hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan melalui hukum. Selanjutnya itu ada tujuan memperoleh mata uang lainnya. Nah, di mana kurs yang berbeda itu bisa berlaku untuk tujuan yang berbeda.
Misalnya, kayak suatu yurisdiksi itu dapat mendukung impor barang tertentu, tapi membatasi transaksi seperti pembayaran dividen sehingga nantinya tuh akan menerapkan kurs yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda. Nah, atau menyediakan mata uang asing hanya untuk tujuan tertentu, bukan untuk tujuan lainnya. Nah, oleh karena itu, suatu mata uang yang tertukarkan menjadi mata uang lain itu dapat bergantung pada tujuan entitas memperoleh mata uang lainnya. Nah, dalam menilai ketertukaran itu, contohnya kayak misalkan untuk tujuan memperoleh mata uang itu untuk transaksi valuta asing. Nah, jadi misalkan untuk tujuan transaksi valuta asing, nah tujuan memperoleh mata uang tersebut berarti untuk menyelesaikan transaksi aset atau liabilitas valuta asingnya. Tapi kalau misalkan dia nilai ketertukaran mata uangnya itu untuk penyajian berbeda dari mata uang fungsional, nah itu tuh tujuannya untuk memperoleh mata uang untuk menyelesaikan aset neto atau liabilitas neto. Nah, tapi kalau misalkan dia untuk kegiatan usaha luar negeri, tujuan memperoleh mata uangnya tuh untuk nyelesain investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Jadi beda-beda tergantung bagaimana tujuan memperoleh mata uangnya. Nah, selanjutnya itu ada aset neto atau investasi neto. Nah, di mana aset neto atau investasi neto pada entitas itu, kalau misalkan pada kegiatan usaha luar negeri dapat direalisasikan dengan distribusi imbal hasil kegiatan kepada pemilik entitas atau penerimaan imbal hasil dari kegiatan usaha luar negeri entitas atau dengan pemulihan investasi oleh entitas atau si pemilik entitasnya. Misalnya kayak mau melalui pelepasan investasi. Nah, entitas itu menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain secara terpisah untuk setiap tujuan yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya di PP 07 ini, yang tadi ada 3 tujuan tersebut. Nah, misalkan kayak entitas tuh nilai ketertukaran untuk tujuan pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsionalnya, di mana dilakukan secara terpisah dari ketertukaran untuk tujuan menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Nah, atau contoh sederhana lainnya tuh kayak misalkan entitas mau bayar dividen ke luar negeri, tapi pemerintah tuh cuma nyediain valuta asing untuk impor. Nah, maka untuk tujuan bayar dividen tersebut, mata uang lokal tuh tidak dianggap tidak tertukarkan. Tapi kalau misalkan untuk tujuan beli barang impor tadi, kan tadi pemerintah hanya menyediakan valuta asing untuk impor ya. Nah, mata uang tersebut tuh bisa tertukarkan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pada poin terakhir di langkah pertama. Sebelum itu, perkenalkan saya Reisha Putri dengan NIM akhir 205. Baik, kita akan masuk ke pembahasan PP 10. Di sini, suatu mata uang itu dianggap tidak tertukarkan jika perusahaan hanya bisa memperoleh mata uang lain dalam jumlah terbatas. Nah, entitas itu juga akan menilai signifikasi jumlah mata uang lain yang dapat diperolehnya untuk tujuan tertentu dengan membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah total mata uang lain yang diperlukan. Contohnya itu misal suatu perusahaan membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk melunasi hutang, tetapi pemerintah membatasi penukaran mata uang sehingga mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh jumlah yang cukup. Nah, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengestimasi kurs support ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Nah, di sini itu akan membahas PP 11 hingga PP 17. Di mana pada PSAK 221 ini akan menentukan bagaimana entitas mengestimasi kurs support untuk memenuhi tujuan di paragraf 19A, di mana tersedia 2 pendekatan utama. Yang pertama, kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian, dan yang kedua, teknik estimasi lainnya. Nah, entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Ini itu pendekatan yang menggunakan kurs diobservasi tanpa penyesuaian. Nah, di sini tuh contohnya ada 2. Yang pertama, kurs support untuk tujuan lain. Di sini itu yang dimaksud
adalah kurs untuk tujuan selain dari tujuan yang ditentukan ketika entitas menilai ketertukaran. Lalu yang kedua, ada kurs selanjutnya terawal. Nah, kurs ini yaitu kurs pertama yang memungkinkan entitas memperoleh mata uang lain untuk tujuan tertentu setelah pemulihan ketertukaran. Lalu berikutnya ada menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Nah, di sini mata uang yang tidak tertukarkan itu untuk satu tujuan mungkin tertukarkan untuk tujuan lain. Nah, jika kurs observable untuk tujuan lain memenuhi tujuan paragraf 19A, entitas dapat menggunakannya sebagai kurs support estimasian. Contohnya nih, misalnya impor barang tertentu boleh, tetapi dividen tidak. Berikutnya, untuk atau dalam menilai apakah suatu kurs dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A, entitas ini mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, keberadaan lebih dari satu kurs observable, lalu tujuan yang terbatas, lalu kurs bebas versus kurs intervensi rutin, lalu yang terakhir ada frekuensi kurs tidak berubah sepanjang waktu. Kita masuk ke menggunakan kurs yang selanjutnya terawal. Nah, di sini itu jika mata uang tidak tertukarkan pada tanggal pengukuran, namun mungkin tertukarkan di masa depan, entitas dapat menyimpulkan bahwa kurs selanjutnya terawal memenuhi tujuan PP 19A. Di mana dalam menilai kurs selanjutnya terawal, entitas itu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya waktu antara tanggal pengukuran dan pemulihan ketertukaran, lalu tingkat inflasi pada ekonomi hiperinflasi, kurs terawal mungkin tidak mencerminkan kondisi yang berlaku. Lalu kita masuk ke menggunakan teknik estimasi lainnya, di mana suatu entitas yang menggunakan teknik estimasi lain dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi, termasuk kurs dari transaksi pertukaran di pasar atau mekanisme pertukaran yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, serta menyesuaikan kurs tersebut jika diperlukan untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Lalu kita masuk ke pengungkapan ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Nah, pada kondisi ini, entitas itu akan mempertimbangkan seberapa banyak rincian diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan di paragraf 57A. Entitas akan mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam PP 19 hingga PP 20 dan informasi tambahan apapun yang diperlukan. Nah, dalam PP 19, entitas akan mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, mata uang dan deskripsi pembatasan yang mengakibatkan mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain. Yang kedua, deskripsi transaksi yang terdampak. Yang ketiga, jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terdampak. Lalu, kurs support yang digunakan dan apakah kurs tersebut observable atau kurs estimasi lain. Lalu ada deskripsi teknik estimasi yang digunakan, serta informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai input dan asumsi. Serta yang terakhir ada informasi kualitatif tentang jenis risiko yang terekspos karena mata uang tidak tertukarkan, serta sifat dan jumlah tercatat aset, serta liabilitas yang terekspos. Lalu pada PP 20 yang terakhir, ketika mata uang fungsional itu kegiatan usaha luar negeri tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajian, atau mata uang penyajian tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsional ketika usaha luar negeri. Yang pertama, identitas kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, ringkasan informasi keuangan. Yang ketiga, sifat dan ketentuan pengaturan kontraktual. Kita masuk ke contoh ilustratif. Nah, contoh ilustratif pada PSAK 221 ini dibuat untuk membantu memahami penerapan standar mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing, khususnya terkait ketertukaran mata uang dan estimasi kurs support. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat 3 kondisi, di mana yang pertama, entitas X memiliki mata uang fungsional pada penyajian berupa PC. Yang kedua, entitas X memiliki entitas enak, yaitu entitas Y yang beroperasi di luar negeri dengan mata uang fungsional LC. Yang ketiga, pemerintahan atau otoritas di negara entitas Y mengatur proses pertukaran mata uang LC ke mata uang lain. Nah, kita masuk ke contoh 1, yaitu jangka waktu ketertukaran mata uang. Nah, ini kita akan membahas CI 03 sampai CI 04. Nah, pada contoh ini tuh dijelaskan yang pertama,
Otoritas di negara entitas Y menyediakan pertukaran mata uang PC menjadi LC, tetapi harus melalui proses administrasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dalam kondisi normal, proses tersebut memerlukan waktu dalam jumlah hari sebelum mata uang dapat diperoleh. Nah, entitas X ini kemudian menilai apakah keterlambatan tersebut berarti mata uang tidak tertukarkan. Lalu kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu mengenai pasar atau mekanisme pertukaran. Nah, di dalam contoh ini menjelaskan bahwa kondisi ketika suatu mata uang secara teori bisa ditukar, tapi sebenarnya tidak dianggap tertukarkan menurut PSK 221. Jadi intinya adalah normal di negara entitas Y ada mekanisme resmi dari pemerintah atau otoritas buat tukar LC ke PC. Tapi sekarang mekanisme itu dihentikan sementara karena pemerintah nggak bisa memenuhi permintaan PC. Akhirnya orang-orang jadi tukar lewat pasar informal, pengecer individual, ataupun semacam pasar abu-abu atau black market. Masalahnya, walaupun pertukaran masih bisa dilakukan, tetapi kursnya tidak ditetapkan secara resmi. Lalu transaksinya juga tidak punya perlindungan hukum yang jelas dan tidak ada hak atau kewajiban yang bisa dipaksakan secara legal. Jadi kesimpulan dari contoh 2 menurut PSAK 221 adalah mata uang LC dianggap tidak tertukarkan ke PC karena pasar informal tidak memenuhi syarat sebagai mekanisme pertukaran yang valid. Jadi makanya PSAK itu bilang kondisi itu belum dianggap ada pasar pertukaran yang valid. Walaupun menurut masyarakat uangnya masih bisa ditukar kok, tapi menurut PSAK tidak dapat tertukarkan. Karena yang dilihat dari PSAK bukan cuma bisa ditukar atau enggak, tapi apakah ada mekanisme resmi atau apakah transaksinya legal dan juga apakah kursnya benar-benar dapat diakses secara normal oleh entitas. Jadi contoh sederhananya adalah kayak pemerintah menghentikan penjualan dolar resmi, terus orang-orang beli dolar lewat pasar gelap atau black market. Secara praktik sih memang itu bisa dapat dolar, tapi kan itu tidak resmi, tidak stabil dan tidak punya kepastian hukum. Makanya menurut PSAK 221 itu dianggap mata uangnya tidak dapat tertukarkan.